bicara tentang keluarga malam hari ini. Diam. Saya tahu bahwa kita semua punya keluarga, Anda punya keluarga, saya punya keluarga. Anda anak angkat ya, semua punya keluarga. Tapi intinya keluarga kita itu adalah keluarga yang unik. Dan kita harus berterima kasih karena keluarga kita unik. Orang-orangnya pun unik dalam keluarga. Contoh di keluarga saya itu unik. Dari semua keluarga saya, kakek, nenek, tante, om, dan semuanya itu hanya saya yang kaya. Oh, ya? Sombong. Bukan sombong, fakta. Oh iya benar. Fakta. Keluarga bapak, adik kakak bapak? Loh, jangan adik kakak, semua dari om, tante, dan sebagainya. Kakek, nenek saya, bandingin saya tuh saya lebih kaya dibandingkan mereka. Oh, kok bisa ya Pak? Sudah mati semua. Kalau masih hidup mah kayak mereka. Saya nggak nanya kok masih hidup. Oh iya. Bacakan berita tentang keluarga. Ngomong-ngomong tentang keluarga unik, saya akan bahas keluarga unik di dunia. Yang pertama ada keluarga Barbie. Pertama ada keluarga dari Valeria Lukyanova yang kita kenal sebagai manusia Barbie yang paling terkenal asal Ukraina. Dan baru-baru ini baru diketahui jika seluruh keluarga Valeria ternyata mempunyai rupa seperti boneka Barbie juga. Mulai dari ibu, ayah, bahkan seluruh anggota keluarganya mirip dengan boneka Barbie. Maaf, kalau ayahnya mirip boneka Barbie berarti pakai rambut panjang blonde gitu dong? Enggak. Kan ada Pak, ini. Ken. Oh, Ken. Oke. Jadi ini biasanya yang kita tahu tuh si cewek ini doang. Ternyata sekeluarga semuanya operasi ya supaya mirip dengan Barbie ya. Nah, sekarang dengarkan baik-baik saya ya. Untuk seorang wanita bisa menyerupai Barbie ya, karena Barbie itu kan dibuat itu kan ada tubuhnya, ada badannya ya. Untuk wanita bisa mendapatkan pinggang seidealis Barbie itu rusuknya harus dibuang 2. Baru bisa dapat pinggang Barbie. Itulah dia kenapa di Indonesia tidak ada keluarga Barbie, adanya keluarga cabi semua. Kalau tertawa berarti termasuk Anda. Ya kan? Selanjutnya ada keluarga yang mempunyai anggota keluarga terbanyak. Pria asal Betwang Village di India, Ziona Chana memiliki 39 istri, 94 anak, 14 menantu dan 33 cucu. Istri tertua usianya 77 tahun dan paling muda 35 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah dengan 100 kamar dan memiliki 4 rumah di Betwang Village. Ini fotonya Pak. Tapi aneh ya, saya nggak tahu loh. Tapi ini luar biasa, ini pria patut diacungi jempol loh, ya kan? Kenapa Pak? Istri 39 bisa akur tinggal satu rumah, bayangkan coba. 39, anaknya berapa? Anaknya bentar Pak, 94. 94. Istri 39, anak 94. Istri 39, saya nggak penting anak, yang penting istri 39. Kelewatan pria seperti itu, saya mah nggak mau kayak begitu. Oh beneran nggak masuk akal, saya mah 3 lah ya. 39, bangkrut dong. Oh iya benar. Iya, 4 lah mentok. Mau nambah lagi Pak? Enggak. Selanjutnya Pak, ada keluarga berambut panjang. Mohon maaf ya Pak. Terakhir ada dari keluarga dari Sutherland yang terdiri dari 7 bersaudara yang memiliki rambut panjang. Ketujuh wanita yang kemudian dikenal dengan nama beken The Sutherland Sisters ini terdiri atas Sarah, Victoria, Isabella, Grace, Naomi, Mary, and Dora. Masing-masing dari mereka memiliki rambut yang sangat panjang, bahkan jika diakumulasi, panjang rambut ketujuh bersaudara ini mencapai 37 kaki. Terakhir dari keluarga miskin mendorong mereka agar bertujuh untuk masuk ke bisnis hiburan di sebuah perusahaan sirkus. Awalnya ketujuh bersaudara ini diminta menjual suara mereka. Suruh nyanyi maksudnya. Oh iya. Ya, itu, jadi intinya ini keluarga ini karena tidak mampu. Nah kalau zaman dulu itu ada yang namanya freak show. Freak show itu adalah pertunjukan manusia-manusia aneh. Kalau sekarang sirkus itu menggunakan binatang ya. Kalau zaman dulu itu menggunakan manusia-manusia. Jadi manusia aneh, maaf. Misalnya manusia yang cebol, manusia yang maaf, misalnya yang cacat dan sebagainya. Itu dipertunjukkan. Contohnya seperti ini. Jadi rambut panjang, manusia dengan rambut terpanjang. Orang-orang tuh datang bayar untuk melihat manusia-manusia aneh tersebut.
Jadi karena mereka miskin, mereka melakukan itu dan akhirnya mereka jadi sebuah show, sebuah pertunjukan. Oh gitu. Nah, jadi ya tapi apa anehnya ya rambut panjang, keluarga dengan rambut terpanjang. Ini berita nggak penting. Bikin kreatif kayak ya. Apa dong Pak? Keluarga dengan bulu hidung terpanjang. Gini gitu Ah, Pak. tapi kan belum ada. Ih, bojingo. Coba deh kamu sekeluarga, mungkin laku Iya, habis itu. amit-amit coy. Apa ya? Selanjutnya apa ya? Ini ada wanita usia 40 tahun meninggal setelah melahirkan 69 anak. Wanita 40 tahun meninggal setelah melahirkan 69 anak. Betul sekali Pak. Maaf, itu lahirnya barengan 69? Enggak dong Pak, enggak. Jadi seorang wanita dari Gaza, Palestina yang berusia 40 tahun telah melahirkan 69 anak selama pernikahannya dengan suami. Namun sang suami dengan pedih harus mengabarkan bahwa istri tercintanya telah tiada atau sudah meninggal dunia. Berdasarkan statistik global, ibu berusia 40 tahun yang sudah tiada itu adalah wanita paling subur di dunia. Makan apa Pak ya? Makan toge kali Pak ya? Mungkin. Jadi gimana caranya coba? Jadi dikutip dari College Times dari laporan Al Bayan, wanita 40 tahun ini melahirkan 16 anak kembar 2. 16 anak, bentar. 16 anak kembar 2. Berarti 16 kali melahirkan nih. Kembar 2 semua. Ya. Oke. 7 kembar 3 7 kembar 3. dan 4 kembar 4. 4 kembar 4. 16 kembar 2, 32. 32, 21, 21, 16, 69. Kok suaminya nggak takut gitu ya? Begitu punya anak kembar, punya anak kembar, punya anak kembar. Terus aja dilakuin. Nggak, serius nih. Punya anak sebanyak itu tuh gimana ngurusnya coba? Lalu istrinya meninggal, terus Anda bayangin kalau istrinya meninggal, lalu anak-anaknya hidup semua, 69 anak ngurusin, 69 anak jadi cowok itu seperti apa coba? Iya. Iya. 69 anak loh, memang ada ya begini? Ada apa ini buktinya Pak? Di Indonesia paling banyak berapa? Nah ini dia Pak. Ngomong-ngomong tentang keluarga yang unik Pak, di Indonesia juga kita mempunyai satu keluarga yang unik. Dia ini mempunyai 11 anak Pak. Wih, 11. Banyak banget ya Pak. Dan sudah kita undang, sebelumnya sudah pernah diundang di Hitam Putih. Nah sekarang kita mau tahu kabar terupdate-nya Pak. Oh, keluarga Halilintar. Keluarga Halilintar sudah menunggu di ruang tamu Oh Bapak. dulu udah setahun atau 2 tahun yang lalu. Oke, jadi ini Gen Halilintar ya? Ya, Oke, kita undang kalau gitu, silakan coba. tepuk tangan untuk keluarga Gen Halilintar. Halo, iya. Halo, kabar. Halo Bang Fidas, halo. Hey, minal aidin wal faizin. Apa kabar kurangnya? Sehat. Lebaran ya? Serang Om Deddy. Rame banget Oh, nih orang. sekarang udah ada janggotnya Om. Iya makanya. Wah. Apa kabar? Weh. Halo. Oke. Ini duduk dulu, coba duduk. Ayo duduk. Kasihan Om Deddy-nya ntar lagi rumahnya hancur nih. Oke, Cika, ambil papan nama coba. Siap. Papan nama, oke. Ambil papan nama, kita tes, tapi saya nggak mau ngetes. Oh, iya. Saya nggak mau ngetes bapaknya ya. Bapaknya Ibunya, udah tahu ibunya. tadi. Saya mau ngetes yang paling kecil. Oh gitu. Oh, yang paling kecil namanya siapa? Katan dipanggil sama Om Deddy. Katan, Oke. siapa namanya? Bagin, Ini Bagin namanya. Bagin. Udah bisa Mana? baca belum? Speak English. Ata, give it to Ata. Give it to Ata. Go. Oke. Give it to Tarik. Torik. Oh, iya. Torik. Tarik. Torik. Oke. Oh, bingung. Wah, berarti lu nggak diakui. Diakui sampai ke abang. Ini lagi. Lagi. More. Give Here. it to Torik, baby. No, Dewan Sai. Oke, Sai, give it to Sai. Sai. Where's Give it to Sai? Sai. Give it to Sai. Oke. Oke. Lanjut. Up Korea. Up Korea. Up Korea. Korea. Oke. Alright. Give it to Sajida. Sajida. Sajidah. Sajido. Sowa. Sowa. Sowa gitu loh, Sowa gitu. Oke. Fatim. 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 Nah, itu ini yang jaga. Masih hafal. Udah capek. Siapa tuh? Mumtaz. Muntas. Oke. Oke.
Ada Saleha. 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 Iya. Ada Kahtan. Kahtan. Ada Fatih. Fatih. Semuanya bahagia, cuman dia doang tampangnya bete. Lagi Biar nunggu. bahagia mesti yel-yel dulu. Oh, silakan ya. Ya. Attention please. Berdiri dong, Berdiri dong, semangat. Stand up, stand up. Stand up. Mana saya? Siap, gerak. Siap, gerak. Siap. Ya. Gen Halilintar. My family, my team. Oke, Gen Halilintar. Absen, start. 1, 2, 3, 4, 6. 7, 8, 9, 10. Oke, kita lanjut lagi. Saya Alvin, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, stand up. Hey, your face to the camera. Stand up. Nggak mau Rasa ngalah, benar. rasa benar. Itu masalah yang pokok yang ada pada diri Mas. Padahal semuanya anak ya. Padahal semuanya anak. Jadi kadang-kadang ada perlombaan-perlombaan itu gara-gara dalam diri itu. Nah itu yang mesti ditangani setiap hari. Oke. Nah, yang setahu saya kan mereka masing-masing ngejalanin bisnis ya. Iya. Bener kan? Tapi dari orang tua masih dong, tetap. Masih. Jadi gini. Jadi kalau mulai kayak Atta tuh mulai dari mungkin 5% kita lepas, 95 masih kita. Oke. Nanti 20, 25 ya. Mungkin Atta sekarang udah, saya pikir sudah mungkin 40, 50 sudah dilepas. Oke. Seandainya mereka ulang tahun nih gitu. Iya. Mereka minta. Lompat ya pertanyaan dari bisnis ulang tahun. Oh iya, karena kalau minta kado itu loh. Oh iya, itu jelas. Ini kemarin baru ulang tahun. Coba Om Deddy tadi saya. Yang lagi sakit. Siapa yang Minta kado sama Om Deddy. Pateh. emang gue bapaknya? Oh, jadi tadi mau nanya kado. Dia tampang kadonya mana? Ini paling jago minta nih. Paling jago jualan. Jago jualan. Oh, jago jualan juga? Beli dong Top gitu. scorer jualan buku Gen Halilintar. Wih, luar Dia CEO biasa. salesnya. Nah, tapi kalau kayak ulang tahun kado nih, Ya. misalnya kado. Ya. Nah itu apakah ada batasan, saya nggak ngerti ya, apakah ada batasan, oke, pokoknya kado tuh harganya nggak boleh lebih dari gini, karena nanti jadi pada ngiri, atau Iya, gimana betul. gitu. Jadi gini, kado jangan hanya kita memberi hadiah kado ulang tahun itu di hari ulang tahun. Bisa setelah atau sebelum. Jadi tiba-tiba anak tuh perlu. Masa nunggu ulang tahunnya? Anak tuh perlu misalnya gadget karena dia mau bikin YouTube. Jangan perlunya sekarang, ulang tahunnya 2 bulan lagi. Nah, kita akan beritahu karena kita mau kasih juga karena prestasi dalam jualannya juga bagus. Kita kasih, tapi kita bilang, "Ini kado ulang tahun kamu untuk bulan depan ya." Oh pelit. Nanti ntar di biasanya ulang tahun dikasih Tapi sering jadinya. Oh, dikasih lagi. Sering jadinya. Jadi kado bukan berarti dipaksakan pada hari ulang tahun. Karena hari ulang tahun kita nggak tahu mau kasih apa, betul nggak? Betul. Jadi lebih baik Pada waktu saat dia perlu, perlu, waktu dia perlu. Tapi ada yang ngiri nggak misalnya? Karena ini dikasih, gua nggak, ini ya. Ada. Enggak, adanya tuh kalau misalnya punya interest yang sama. Kalau yang Ya. nggak punya interest yang sama dia tahu oh kalau kamera tuh bagusnya buat dia. Tapi ada yang punya interest yang sama. Ada yang suka sama-sama fotografi. Ah, Dia gimana kan yang contohnya? punya Siapa? kamera. Misalnya ini fotografi Sama Atta misalnya. Sama iya. Nah kan kameranya beda nih. Oh, berantem. Jadi suatu hari, Satu mau semua mau. ini rahasia keluarga. nih. Rahasia keluarga ya. Jangan sebut merek, keluar jangan kartu sebut ini. merek. Oke. Jangan sebut mereknya Oh tadi. gitu ya. Jadi rahasia keluarga. Jadi suatu hari kita punya apa tuh Kamera. kamera kita itu. Canggih. Ya udah dipakai sama adiknya ya. Iya adanya. Adiknya saya bilang ini kita mau ke Eropa. Mungkin abang yang pegang ini, ini yang paling canggih. Kamu yang nomor 2-nya gitu. Nggak bisa. Gak Nah dia, bisa. dia juga menunjukkan saya lebih bagus pada abang bikinnya gitu. dia emang berbakat Memang banget. Om. memang iya terbukti. Aku mau lihat video dia Nah keren jalannya banget, apa? nggak nyangka. Kayak Jalannya film. apa? Saya bilang nggak apa-apa. Mi, memang kebutuhan kita sudah nggak segitu lagi kameranya, mesti ditambah kameranya. Saya bilang oke kamu pegang itu seri S seri 1. Saya bilang sama abangnya besok kamu pergi ke Singapura, kamu beli Sudah seri keluar dua. seri yang terbaru. Yang Seri terbarunya. 2. Kan mukul dia kan? Bete dong dia. Oh iya. Tapi bete banget. Nah tapi itu pelajaran tuh anak-anak.
Jadi kalau seandainya dia tadi mengalah, dia yang dapat seri 2-nya. Tapi dia juga nggak salah karena menurut dia yang paling bagus dalam mengendalikan kamera tersebut. Ya makanya kalau dalam rumah tangga bebas bicara itu mesti ada kepimpinan. Jadi pemimpin dalam keluarga yang tahu ini untuk siapa. Jangan masing-masing menyatakan bahwa dia lebih perlu. Nanti setelah terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat, mesti ada satu orang yang diterima bersama. Kan dia yang di atas bukit lebih lihat semuanya kan? Yang di bawah bukit nggak lihat semuanya. Tapi kalau gitu. misalnya kejadian seperti itu, pernah nggak ada ribut jadi diam-diaman gitu? Ada, bukan dia diaman lagi, kadang dendam-dendaman. Tapi tahannya nggak lama. Tapi masih selesaikan di akar tadi. Nggak ada berarti. Ya 5 menit lah ya. Oke. Nah terus katanya keluarga Gen Halilintar ini lagi suka banget ngevlog. Iya. Nge-YouTube lebih Nge-YouTube. tepat. Semuanya tahu siapa aja nih. Semuanya. Jadi Sampai ada ke kata. Jadi kita punya Iya. 14 channel. Bentar. Ini bareng-bareng jadi satu atau satu? Bareng-bareng. Oke, Jadi Gen yang jawab Halilintar. satu, yang jawab satu, yang Oke, jawab yang satu. jawab siapa nih? Oke. Ampun. Oh, Bimpa. Oke. Jadi putusin sendiri. Ada yang bareng-bareng, itu channel Gen Halilintar. Iya. Ada lagi bapak ibunya, channel Gen and Halilintar. Iya. Ada channel Atta Halilintar, So Halilintar, Sajida Halilintar, Torik Halilintar, saya Halilintar, Fatah Halilintar, Iya Halilintar, Fatim Halilintar, lewat yang... Sampai kapan Halilintar? Interupsi. Saya ngerti Anda semua. Iya. Bapaknya bikin juga vlog. Enggak, itu mamanya. Berdua, Gen and Halilintar. Kapal. Kan Gen Halilintar. Lebih mamanya sih. Mama saya megang. Ngomong apa emaknya? Dia ngomong tentang Misalnya- masalah Makanya keluarga. subscribe channel Gen and Halilintar. Pasangan Om. Misalnya warnai rambut. Jadi penontonnya beda-beda. Udah, warnai rambut. Contohnya. Masuk Oke, 2017. dapat satu. Masuk 2017 tren warna rambut 2017. Nah, saya coloring hairnya Pak Halilintar kan. Jadi saya bikin vlog deh gitu. Jadi beda-beda ya? Beda-beda. Lu bikin apa? Aku lebih kayak Tentang bikin apa? vlog, Unboxing. unboxing. Jadi semua Unboxing gadget dan produk-produk. sebagainya. Ya, Enak dong. Enak. Udah banyak pesanan ya? trending terus. Banyak vlog ya? Kuliner. Oh, Bapak sama Ibu ya? Ya. Kalau aku tentang traveling, Ya, tentang Traveling. Oh, jadi semua dibeda-bedain ya? Beda-bedain. Termasuk kita juga banyak Q&A soal parenting. Apa? Dia harus pakai mic. Mic. Mike. Udah. Aku juga lebih vlog, cover. Cover. Musik. Nyanyi. Ya, nyanyi. Oke, you. Kalau aku lebih kayak resep-resep makanan. Kan tukang masak. Jadi cooking. Kalau aku lebih Fashion. musik kayak cover juga atau nggak kayak vlog Fashion. juga karena suka traveling juga kan jadi pasti nge-vlog terus. Tutorial, Vlog terus fashion juga. Nah, anak-anak ini Semuanya semua. Ini beda-beda Om. Jadi Ini kayak gini. unboxing mainan, Om. Unboxing mainan. unboxing mainan. Sesuai Dia- interest. Vlog. Ini Vlog. ngapain sih dia? Unboxing mainan, bukan unboxing yang Challenge. Kecil. Makeup. Tutorial. Oh, makeup ala-ala anak-anak. Ya, Makeup tutorial anak kecil dong, dong. Sesuai interest Om. Ya. Ini Oh, ini top banget ini dia. Dia biasanya ketemu Pak Jokowi, bapak-bapak siapa dia nge-vlog biasanya. Oh, ini interview. Interview. Oh, ini interview presenter. I like to interview like some Oke, stand up. and I learn and in my Your face in the camera. Stand up. don't talk. Don't talk. Stand up, bentar stand up. Channel. Kalau yang ini emang setiap ini ngomong pasti dia nggak bakalan kasar sama bahasa Inggris. Jadi gitu. Oh, dia Okay, now you talk. What Dia is ngerti. your channel about? What is your What is channel channel about? about? Channel, obat ke channel. Mike. Nah. Hi. What's your name? Dia open. I open. Ya, open. I open. Dinosaur. Toys. Fan mail. Oh, dia ini bikin itu. Unboxing toy. Unboxing toy. What toy? Hey, you're And shooting. Yeah. And then, And what your favorite? share. My favorite is dinosaurs. Dinosaur. And animal. And say, don't forget to Like. Subscribe. Don't forget Don't to. forget to like. Say, like. Oke. Don't forget to like. Don't give me phone. You should say don't forget to like, subscribe, and That's comment. us. Yeah. Oke. Very interesting. Terus katanya nih anak-anaknya punya lagu untuk sang mama. Iya. Siapa yang buat? Kan inget nggak Mas Dedi waktu YouTube-nya waktu tadi ada hitam juga. putih terakhir kan suruh Sawa nyanyi kan masih gemetar.
Nah sekarang dia udah bikin banyak sekali lagu dan mereka semua juga udah bikin banyak lagu, sudah hampir lebih 15 lagu. Nah, yang buat ibu siapa yang buat? Yang dibikin oleh Atta. Oke, boleh kita dengar dikit? Boleh. Awalnya bang. First part pertama dari Part Tony. pertama kamu. Rapnya aja. Iya dari dia. Ada musiknya? No, musiknya yang lu nggak tahu itu. Nah, ada di bawah. Ya. Lah, set. Yo. Oh. Oke, harus soft ya guys. Gak pakai musik. Oke, siap. Wanita hebat yang selalu cantik, betapa mulianya hatimu, betapa murni kasih sayangmu. Terima kasih atas cinta sejati, semoga senantiasa kekal abadi, semoga senantiasa Tuhan ridhoi. Everyone. Together. Thank you, mommy. Thank you, mommy. Thank you, mommy. Thank you, mommy. Love you, mommy. Love you, mommy. Love you, mommy. Love you, mommy. Rap. Mami. Wanita berjasa yang selalu setia. Terima kasih atas segala yang kau berikan kepada kami. Mengenalkan kami kepada Tuhan yang maha hebat. Kau tunjukkan jalan untuk ke sana, dunia dan akhirat yang kekal abadi. Kenapa Pak? Bapak sedih sama lagunya Pak. Sedih kenapa Pak? Sedih bapaknya kan dibuatin lagu. Ada dia yang bikin. Oke, Aku. kita nyanyi nanti ya selesai satu ini jangan mati tapi hitam putih. Kalian lebih pilih mana? A. Punya anak sebanyak 2 lusin. Artinya 24 anak ya. Tapi urus sendirian. Atau B. Tidak punya anak sama sekali. And questions. Apakah ketika kita melakukan sesuatu yang bersamaan dengan orang lain, banyak melakukan sesuatu dan kita sama dengan mereka mengatakan bahwa kita normal? That's we gonna check. How normal are we? Here is the rules. Ini sekalian untuk Anda dan untuk Anda semua. Some of you holding a gadgets, ya. Yeah. Nah, itu ada pertanyaan nanti dan ada pilihannya pasti. Oke? Ada pertanyaan dan ada pilihannya. Here's the things. Anda nanti harus jawab A atau B ya. A atau B, A atau B. Anda jawab, kita akan lihat berapa besar jawaban yang paling dipilih orang banyak. Jadi kan orang mengatakan kalau lebih banyak, yang normal ikut yang banyak gitu kan ya. So we gonna check. Oke, siap? Anda tinggal pilih A atau B. Pertanyaan pertama adalah, Cika baca. Apakah Anda setuju dengan jumlah anak lebih dari 2? Apakah Anda setuju anak lebih dari 2? A. Setuju karena anak bawa rezeki. B. Tidak setuju karena tidak sesuai dengan program pemerintah kita. 30 detik dari sekarang. Setuju karena bawa rezeki atau tidak setuju karena nggak sesuai dengan program pemerintah kita anak banyak itu? Pak, boro-boro mikirin anak, gue aja jomblo. Kata mereka ya. Gak apa-apa. Mungkin Tuhan lupa. Sudah? Oke, 9, 8, 7, 6. Iya. Dan jawabannya. Kita lihat hasil surveinya dari 100 orang. A, anak banyak. B, tidak setuju. Gen antar efek. Maaf, saya punya nomor-nomor Anda di sini ya. Saya punya nomor-nomor Anda di sini. Sekarang daripada saya lihat satu-satu, jujur ada yang milih nggak setuju di sini? Dan ada. Setuju. Setuju punya anak banyak? Setuju? Setuju, setuju. Ya daripada dikeluarin dari anggota keluarga. Cari aman ini Om. Cari aman tuh pasti ya. Tapi kita tanya pada yang tidak setuju. Tidak setuju. Coba tanya Cika, pilih satu nomor. Nomor 2. Nomor 2. Siapa yang pegang nomor 2? Ah itu dia. Nomor 2. Dia mikir dulu nomor 2 seperti apa ya. Oke. Namanya siapa? Madi Gangga. Spoiler nih nggak surprise. Gangga. Gangga, oke. Gangga, Anda tidak setuju. Iya, tidak. Kenapa Anda tidak setuju?
Karena menurut saya 2 anak udah cukup. Mereka nggak setuju nih kalau anak 11 kayak gini, ada nggak setuju? Tergantung ininya sih. Nggak, Tergantung. gue nggak mau tergantung. Gue nggak mau. Gue Enak digantung. tanya doang, setuju apa nggak doang, itu aja. Menurut saya nggak setuju sih. Nggak setuju kan, nggak setuju. Karena kalau punya anak 11, Susah ngaturnya. susah ngaturnya. Oh, susah ngaturnya. Yang paling gede, jawab. Berdiri. Ayo. Oke, kalau menurut saya anak banyak itu malah sesama kita itu bisa saling support dan saling mendukung dan saling membantu. Dan kalau tidak saling membantu ya menurut saya nggak ada repotnya di rumah. Nggak ada repotnya. Nggak ada repotnya. Lawan. Oke, thank you Gangga, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat dia. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, silakan. Jika ada masalah, mana yang Anda pilih? Jika ada masalah, mana yang Anda pilih? Jika ada masalah, mana yang Anda pilih? A. Cerita pada salah satu keluarga atau orang tua. Atau B. Cerita pada teman. Silakan. Now. Ada masalah nih, keluarga apa teman kita cerita? Biasanya kalau cerita sama keluarga, diomelin. Sama teman, disyukurin ya. Jadi, Nggak ada Anda yang untungnya dong. memilih. Nah, silakan pilih sendiri-sendiri. Baiklah. Jangan nyontek. Oke. Sudah? 13, 12, 11. Boleh saya tahu nomornya berapa aja? Sebutin. 56, 31, 96, 24. 63. Oke. Jika tolong cek nomor. Dan jawabannya adalah pada keluarga, bukan pada teman ya. 89%, 81% pada keluarga. Oke, sorry, nomor berapa tadi? 63. 63 terus 96. 96, 24. 24. 31, 56. Ya, masih ada. Berarti semuanya bilang pada keluarga? Iya. Semua bilang pada keluarga? Iya. Wow, oke. Nomor 11. Mana nomor 11? Ini nomor 10. You be nice, be nice. Nah, silakan berdiri. Gimana? Anda nggak punya keluarga atau gimana? Anda pilih cinta pada teman ya? Ya. Kenapa pada teman? Karena itu tergantung masalahnya. Kalau misalnya kita ada masalah, kita paling ke yang terdekat dulu. Seperti saya misalnya ke teman sekos atau ke teman sekelas gitu. Oh, karena lu anak kos-kosan. Ya. Oh, yeah. Kalau telepon emaknya habis pulsa. jadi sama teman dulu. Iya, benar. Oh ya, masuk akal. Benar. Oke, sama teman ya. Siap. Oke, siap. Oke, silakan duduk. Oke, pertanyaan ketiga Jika. Kalian lebih pilih mana? A. Punya anak sebanyak 2 lusin. Artinya 24 anak ya. Tapi urus sendirian. Atau B. Tidak punya anak sama sekali. Wow. Silakan. Mulai dari sekarang. 2 lusin, tapi urus sendiri. Tidak ada pembantu, tidak ada siapa, sendirian urusnya. Atau tidak punya anak sama sekali. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oke. Kita lihat. Dan jawabannya adalah anak 2 lusin. 82% memilih punya anak 2 lusin. Kan Halilintar efek. Hashtag. Ada yang memilih beda? Saya. Apa Anda pilih? Yang nomor 2. Tidak punya anak? Tidak punya anak? Nah, tidak punya anak. Menarik nih. Ada jawabannya Om. Oke, silakan. Maaf, Bapak lu udah mengerenyit dahinya ya. Silakan jawab. Jawaban saya ya nggak sendiri lah, Om sama istrinya. Hah? Kan justru tulisannya sendiri. Sendiri? Kalau sendiri enggak, tapi kalau sama istrinya nggak apa-apa. Oh, kalau istrinya nggak ada misalnya? Ya,
Terus lahirnya dari mana? Ya udah Sendiri ada, aja kita lahirin. ada isi. Nggak kan bisa, misalnya ada isinya tapi isinya meninggal contohnya gitu. Ya nikah lagi. Belum doyan. Kenapa sendiri? Nggak tahu, ribet aja. 24, wow. Dua kalinya ini. Lu 11. Ini 24 dua kalinya om. 2 kalinya. Ini aja kalau traveling itu manggil-manggilnya susah Ya om. mungkin maksudnya gini om. Kalau kita pribadi mungkin, kalau saya jawabnya tadi nomor 1. Tapi kalau kita pribadi mungkin nggak kuat. Tapi kalau ibu dan ayah ini kan hebat banget. Hebat banget, jadi pasti bisa kalau dua lusin. Iya. Jadi saya mungkin jawab yang pertama gara-gara Melihat ayah ibu. Iya, melihat ayah ibu, mudah-mudahan bisa kan. Tapi kamu bisa nggak nih dua kayak lusin gini? anak tadi. Tadi kamu bisa nggak kayak Umi Abi? Ntar kita Let's try. Let's try. Oke, terakhir kenapa? Kenapa? Aku kurang suka keributan. Anda kurang suka keributan. Iya. Kayak sepi-sepi. Oke, Oh, kan dari tadi tenang banget ya. Lihat kepalanya terlalu tenang nih. berarti di keluarga ini ribet dong berarti. Parah. Ribet. Oke, tapi you stay with them. Iya, stay with Oke, them. jadi intinya adalah kalau bisa punya anak 2, punya anak 2. 5. 5 lah. Kurang suka keributan 5. 5 udah banyak pak. 5 udah banyak. Bagi kita 5 sedikit om. Udah biasa, dalangan 11 anak jadi kalau 5 tuh kayak dikit. Oke. Bertahan buat Gen Halilintar. Terima kasih banyak sudah hadir di Hitam Putih. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kenapa? Coba. Yang cowok rambutnya udah putih kayaknya stres. Ini sekarang lagi model. Oh lagi model. Highlight, di highlight. Biar Oke. anak muda kekinian lah. Oh iya. Baiklah, sudah hadir keluarga artis yang sangat harmonis. Ada Mbak Mona Ratuliu, Mas Indra Brasko, dan juga Mima. Tadi sebelah ya Pak? Saya kok nggak percaya harmonis ya. Harmonis Pak? Nggak percaya saya. Kenapa? Coba. Yang cowok rambutnya udah putih kayaknya stres. Ini sekarang lagi model. Oh lagi model. Highlight. Highlight. Di highlight. Biar anak muda kekinian lah. Oh iya. Tapi natural banget ya. Iya memang. Bagus ya Susah, kalau Tua udah. Lebih tepatnya. Tapi lagi sibuk apa sekalian? Lagi sibuk, aku mah seperti biasa lah ya, dari dulu begitu-begitu aja. Ada program juga di TV yang sama nih kita. Iya. Programnya ibu-ibu tapi gitu. Kalau Mima masih sibuk sekolah, Indra masih sibuk di dengan bisnisnya. Dengan bisnisnya. Bisnis-bisnisan. Biar kelihatan orang sibuk. ini kelihatan kompak banget Pak ya, selain harmonis. Ini Cika pengen tahu deh Bajunya apa sih kali yang kompak. rahasianya gitu. Kalau kita sih sebenarnya kalau kelihatan deket ya memang sebenarnya emang cita-cita kita gitu ya, Ya, maunya dari ya dulu sama kita dari anak-anak. awal zaman kita masih pacaran tuh sampai kita menikah, memang apa yang kita rencanakan itu benar-benar kita wujudin sekarang gitu loh. Ya memang kalau misalnya aku sama anak-anakku yang kecil-kecil untuk deket mungkin lebih mudah, tapi ada tantangan sendiri ketika kayak Mima gitu ya udah mulai remaja ABG, gitu kan ya. Kita pengennya tuh jadi sahabatnya Mima, deket terus sama Mima, tapi pastinya Mima juga sekarang tuh udah mulai punya cerita-cerita yang aduh sulit gitu ya untuk diceritain ke Bunda sama Yandanya. Tapi kita pengennya tuh terus bisa berkomunikasi dengan baik, walaupun ada masalah-masalah, namanya hidup kan pasti ada masalah. Kita pengennya satu sama lain tuh saling berkomunikasi terus, berani ngomong, berani membahas sesuatu, bukan cuma permukaan-permukaan aja, tapi membahasnya juga banyak hal yang mungkin sensitif, tapi menurut aku tuh semakin kita terbuka, semakin dekat hubungan kita. Jadi emang harus terbuka, terus harus saling cerita juga, makanya tetap Iya. harmonis dan kompak gitu. Nah kalau menurut Mas Indra sendiri harus terbuka apa sih sama keluarga? Kalau bicara masalah terbuka, kita di keluarga sangat terbuka sekali ya. Karena kita membiasakan, terutama aku sama Mona gitu ya. Setiap aku pulang dari kantor, setiap aku ada masalah apa, aku cerita. Jadi kita paling enggak anak-anak bisa melihat gitu, Iya. menjadi role modelnya mereka. Mudah-mudahan Jadi mereka juga apapun mau yang gitu, diceritain, pulang sekolah ceritanya. langsung cerita gitu. Jadi kalau bicara masalah keterbukaan, ya memang kita memfasilitasi anak-anak untuk menceritakan apapun yang menurut dia patut untuk ceritain. Tapi waktunya gimana? Kan Mima sekolah dan sebagainya nih. Dia punya waktu gitu buat cerita-cerita sama orang tua. Saya pulang. Aku sih kan ya pulang sekolah kadang-kadang Bunda Tiana masih kerja atau gitu. Kalau misalkan
mereka emang lagi ada di rumah, aku suka ya mungkin cerita-cerita bareng tentang ya sekolah atau nggak pelajaran. Terus aku minta bantuin, misalkan aku punya masalah sama teman, itu sering aku cerita-cerita. Oh cerita, masalah sama teman cerita juga? Iya. Curhat. Karena kita mengapresiasi gitu, apapun yang menjadi cerita. Waalaikumsalam. Ya Allah, baik banget sih. Alhamdulillah. Tahu aja kalau rumah kita jauh. Haus ya? Ya, haus. Tadi kan kita ngundang Gen Halilintar. Betul banget. Nah, ini kesalahan Gen. Ya Allah. Ini kenapa? Gen mutasi. Ya, biar ngobrolnya lebih enak nih. Iya. Saya bawain teh. Oh, Aduh, terima kasih. Tahu aja sih kita suka ngeteh kalau ngobrol-ngobrol. Aduh, pengertian. Tahu dong. Hai Mas Dedi, Hai. kangen ya sama aku? Enggak. Makasih ya. Iya, nama aku Mas Dalipa. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Minum teh. Orang Oh, terima. iya. Pasti enak loh, orang cantik yang buat. Iya. Makasih loh. Makasih ya. Mas Dalipa ya? Iya. Iya. Assalamualaikum. Oke, tapi kan kadang ini ya, kalau dalam keluarga itu kadang-kadang kita tuh susah terbuka. Iya. Everybody have their own secrets. Ya kan untuk terbuka tuh pasti nggak gampang lah. Nah itu gimana dari antara anak, suami, istri, how you open yourself? Aku sendiri tuh dulu tuh orang yang tertutup sih, Mas Dedi. Indra tuh lebih terbuka membahas masalah gitu. Kalau aku lebih ke menghindari masalah. Tapi Indra kan terus ngajarin aku untuk ya udah nggak apa-apa, masalah tuh dibahas aja supaya selesai. Soalnya kalau nggak dibahas seolah-olah baik-baik aja tapi berlarut-larut terus numpuk gitu. Nah itu dia, cerita apa sih yang sulit atau yang sensitif yang untuk diceritakan gitu. Kepo nih, kita kepo. Kita tuh kalau di keluarga kita tuh apa ya, Apa sih yang kalau susah? saling kasih masukan gitu. Kalau aku tuh ya kayak mau kritik Mima gitu ya, tapi aduh gimana ya cara Melalui nyampeinnya mana biar nih? Mau enak kritiknya gitu. supaya dia juga nggak tersinggung Iya, betul, gitu dan dia betul. tidak tidak merasa diguruin kayak karena gitu-gitu sih. hubungan yang baik juga jadi Apa sih Mima perhatian kalau khusus ngomongnya apa kita cerita juga. sama Yanda sama Bunda yang Apa susah kamu yang gitu masalah apa? Misalkan kayak ya maksudnya enggak kan? Enggak lah. Lagi deket sama cowok. Oh enggak. Sambil diminum. Oh iya. Sambil diminum. Om Deddy dong, silakan dong. Sambil diminum. Nah, kan Om Deddy kan minum di mana cikanya? Tahu sih Ipe. Saya dapat nasihat. Oh, lu kata gue minum kobokan. Kurang Ayo ajar coba juga. apa masalahnya yang susah biasa Ya dibicarain? gimana ya, Kak, aku beda generasi gitu loh sama Bunda. Kayak kan, maksudnya aku remajanya aku sama Bunda kan beda. Ya enggak. Dulunya remaja. Dulu. Jadi ya mungkin udah beda, terus aku kayak pengen cerita ke Bunda, takutnya Bunda bingung kayak enggak, jadi jawabannya nggak sesuai apa yang aku pikirkan gitu loh. Jadi aku takutnya kayak nanti Bunda ikutan bingung, terus aku nggak berani gitu. Jadi aku ada ketakutan gitu. Ya, karena generation gap gitu ya. Yep. Orang tua mungkin shock. Padahal nggak begitu jauh. Takut loh salah jaraknya. paham gitu kali ya, Mim? ya. Kita tuh paling cuman ya Berapa tahun? 10-15an ya. Bapak beli kaca lah Pak. Kalau Mbak Mama sendiri nih, Mbak Mama biasanya untuk memulai percakapan dengan keluarga tuh dimulainya dengan gimana sih? Nah, apalagi punya anak ABG nih ya, mesti ada trik-trik tersendiri nih. Iya gitu. banget, gimana untuk berkomunikasi dengan baik. Nggak cuma aku sama Mima sih, kadang-kadang aku sama Indra juga. Ada hal-hal sensitif yang perlu dibicarain, tapi gimana ya biar suasananya lebih enak. Nah, biasanya aku cari suasana yang santai. Misalnya sambil nonton TV gitu, atau mungkin sambil duduk-duduk di meja makan gitu ya, atau mungkin di halaman belakang gitu ya. Kita duduk-duduk santai gitu, ngobrol-ngobrol ringan dulu. Terus biasanya aku siapin teh nih, seperti teh Sariwangi ini pinter banget nih Musdalifah nih bikinin nih, jadi lebih hangat kan ngobrolnya kan. Tuh, ya kan ya. Ini teh nganggur satu ya? Iya Ibu, makanya Ibu Saya silakan aja loh. ya. Takut banget sama majikannya Bu ya kan Ibu. Tapi gini, seberapa penting buat sebuah keluarga ya? I'm not talking about your family, semua keluarga lah ya. Kalau keluarga lu kan egosentrik, kita semua keluarga. Seberapa penting harus berani berbicara di dalam keluarga? Menurut aku sih di semua keluarga pastinya kedekatan tuh penting. Berani terbuka tuh penting, bisa berkomunikasi tuh penting gitu. Keluarga tuh pastinya orang pertama yang
yang mau mendengar kita. Iya, pasti gitu. mau mendengar yang kita. Mendengar dan jalan untuk cari Yang solusi. akan selalu menerima gitu. Jadi kayaknya Gitu. sayang gitu kalau punya keluarga nggak dekat, dan menurut aku ya komunikasi di keluarga tuh penting banget. Ya penting terbuka sama keluarga, soalnya kalau nggak sama keluarga sama siapa lagi kita bicara. Oh ya, udah tahu belum bahwa Sariwangi nih, teh yang kita minum ini tuh punya campaign namanya Berani Bicara. Karena Sariwangi tuh ngerti banget bahwa keluarga Indonesia tuh memang ya dengan segala keunikannya ya, kadang-kadang sulit gitu untuk bicara, apalagi membicarakan hal-hal yang sensitif, membicarakan masalah. Nah, akhirnya Sariwangi bikin campaign Berani Bicara supaya keluarga Indonesia lebih terbuka, berani untuk saling bicara, berani untuk memulai pembicaraan untuk mencari solusi terhadap permasalahannya gitu. Nah, dengan program ini juga keluarga Indonesia juga bisa ngikutin nanti video kita ya. Iya, iya. Yang akan kita share di dalam waktu dekat ini gitu. Ya. Nah, kalau menurut pengalaman Mbak Mona sama Mas Indra nih, gimana sih sebaiknya kita menghadapi jika misalkan anaknya nih terdengar kabar-kabar yang mengagetkan atau hal-hal yang nggak baik gitu? Nah, itu dia tadi. tuh. Itu yang salah satu aku bilang tadi. Kita bereaksi bukan dari hal-hal yang baik aja gitu, tapi kita bereaksi dengan hal-hal yang buruk juga. Bukan bereaksi yang kamu gini, enggak, tapi lebih kita menghargai bahwa kita ngasih apresiasi dengan dia berani bicara, mengapresiasi dia dengan dia berani mengatakan yang sebenarnya, walaupun itu buruk juga gitu. Walaupun buruk buat kita akan terima gitu. Dan bagaimana aja, itu tadi yang aku bilang, bagaimana kita cari solusinya. Intinya sih aku pengennya keluarga tuh nyaman ya, jadi nggak cuma cerita yang happy-happy aja, tapi juga cerita tentang hal-hal yang mungkin agak sensitif. Tapi ketika kayak Mima gitu ceritain hal yang sensitif kan kita kaget juga gitu ya. Cuma kita juga nggak pengen gitu Mima jadi nggak cerita lagi gitu. Nah, reaksi-reaksi itu tuh kayak misalnya kalau kayak dengan ngeteh gini kan kita bisa menahan reaksi sambil berpikir, kita ngeteh dulu baru kita ngomong lagi. So gitu. basically intinya adalah komunikasi, berani bicara dalam keluarga is something very important. Betul. Dan nanti kita mau bikin video-video nih Mas Dedi. Jadi keluarga Indonesia di rumah juga ya yang mungkin punya masalah dengan komunikasi bisa nonton video-video kita yang nanti akan kita share, muncul dalam waktu dekat ini, dalam kita waktu nanti dekat share. Nah, pemirsa di rumah nih ya, juga kalau misalnya punya ide-ide atau mungkin punya cerita-cerita di keluarga bagaimana cara berkomunikasi, berani bicara di rumah, ide-ide yang oke silahkan share di sosial media dengan hashtag berani bicara gitu. Berani Bisa bicara. saling menginspirasi. Oke. Oke Indra, thank you Mima, Mona, terima kasih semuanya buat kehadiran di Hitam Putih. Dan tadi kita punya 2 keluarga hari ini di Hitam Putih. Satunya adalah keluarga Gen Halilintar dengan 11 orang anak. Disebut dengan kesebelasan. With all the problems that they have ya, dengan semua kesulitan dan sebagainya. Tapi they prove us that it's still beautiful gitu. Kalau mereka bisa bicara terbuka dan masing-masing bisa saling membantu. Dan tadi Mona dan Indra juga mengatakan bahwa the secret is to be open. Pastinya ada terbuka, dan terbuka itu nggak gampang kecuali memang didesain dari sananya orang tua mengajari anaknya untuk terbuka dan sebagainya. Lebih baik tahu tapi pahit dibandingkan nggak tahu apapun tentang anak kita sendiri kan. Karena itu lebih bahaya lagi kalau kita tidak tahu. Dan saya rasa mereka semua dan Anda semua keluarga kadang-kadang begini. Kadang-kadang kita tuh ngeliat wah keluarga ini lebih enak, keluarga itu lebih enak dan sebagainya. Actually the happiest family is the family that we create. And this is one of the example. So your family is not weird because every family is a limited edition. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.